Ke Jogja cuma main ke Malioboro. Kurang lengkap loh foodies. Ke Gembira Loke dong, dijamin healingnya tambah paten deh tuh. Jangan kaget ya foodies, ratusan jenis hewan hidup di kebun binatang seluas 20 hektar ini lucu-lucu banget. Tenang, gak bakalan capek kok, karena warawirinya bisa naik kereta gajah atau travelator. Wih, kayak di bandara ya, hati pegal-pegal klub lah pokoknya. Tapi bentar ya, kita kenalan dulu dong sama penghuni gemes yang ada di kebun binatang ini nih. Mulai dari keledai, ada juga aneka ayam hias kayak ayam batik, ayam Poland, ayam Brahma, burung merak yang super cantik, the pinky flamingo. Ada juga lemur, buaya, sampai primadonanya nih foodies si hewan pintar, gajah. Lagi. Udah. Oh pinter. Dia tahu kata udah. Ya. Kalau aku aja nggak ada udah-udahnya kalau lagi makan. Ya Mas ya. Mas Yanto. Ini namanya siapa aja Mas? Seiji sama Sobaya. Seiji. Sobaya yang sebelah sana. Sabar Seiji. Ini Seiji. Kalau sana Sobaya. Berarti ya seumuran. Sobaya. Seiji sama Sobaya ini termasuk gajah asli Sumatera foodies, menghuni kebun binatang Gembira Loka sejak tahun 90-an. Wadidaw. Nah, kalau mau ketemu dua bestie ini catat maksimal cuma bisa sampai jam 1 siang aja ya. Terus kalau berhasil meet up, jangan lupa cekrek-cekrek deh tuh. 1, 2, 3. Oke deh, puas main and healing sama bestie fauna. Kalau lapar sih tinggal belokin aja ke spot kuliner yang ada di sini nih foodies. Family friendly kok. Harganya juga sangat terjangkau mulai dari belasan ribu aja. Ini mumpung lagi liburan nih, bener-bener kelihatannya keluarga semua. Gimana kalau kita gabung aja ya, langsung sini aja. Permisi, boleh gabung nggak sih saya makan di sini? Boleh ya? Boleh ya? Alhamdulillah. Laper pol mau makan yang berat-berat, tenang ada. Cuma-cuma cantik juga gas lah. Oke foodies, sekarang di depan aku udah ada bakso kuah. Ini baksonya lucu loh tau. Kenapa lucunya? Bakso kuah. Makan bakso sih pakainya dari kuahnya dulu ya foodies. Aromanya smells good. So worker. Enak loh ini. Menurut aku ya, dia nyaman banget, comfort banget. Ini bener-bener definisi kayak bakso. Ya seharusnya seperti ini. Aroma bawang putihnya berasa, rempahnya berasa. Terus ini kaldunya juga berasa banget. Ngadu banget gitu. Jadi enak banget ini, seger. Versi kuah polosan aja udah nyam banget ya kan? Apa kabar kalau diracik ala-ala Isan Tarore nih foodies? Pakai sambelnya cek, sedikit kecap tapi nggak perlu dikasihin garam karena kuah bakso di sini asin gurihnya tuh udah pas banget. Wow, foodies aku nggak nyangka loh. Ini beneran tekstur dari baksonya, apalagi bakso uratnya ini enak banget. Ada krenyes-krenyes dari urat-uratnya itu foodies yang bikin dia itu teksturnya makin sedap. Dan ini baksonya tuh empuknya pas menurut aku. Jadi nyoy-nyoy gitu. Tahu baksonya juga versi generous banget nih foodies, proporsionalnya tuh real banget 1:1. Tahunya pas, nggak cuma kulit doang, terus isian bakso di dalamnya juga nggak pakai pelit. Jujur lebih gurih daripada bakso yang tadi normal. Nggak normal. Ini kan kalau tadi kita nyobain yang berkuah nih, nggak normal dia ya. Gimana kalau yang normal benerannya kita cobain? Nih, yang bakso goreng. Kok gitu sih? Salah. Kok belum disentuh sih? Bakso gorengnya murni menggunakan campuran tepung terigu dan juga ayam. Disajikan bersama cuculan saus yang jadi bestinya. Yes, ini sih receh ya foodies, 15.000 only loh.
Dan yang pasti juga buat kalian semua, kalau mau dapat rekomendasi makanan receh tapi rasanya nggak recehan, kalian wajib banget nonton Makan Receh setiap hari hanya di Trans 7. Makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Nih lihat lucu-lucu banget kan, ini kayak domba Anggora foodies. Aku dikerubutin. Wow, ayo makan. Nih, bukan ini, no. Aduh, lucu banget tuh. Lembut banget, dia langsung jatuh tuh. Ini pizzanya ya Allah, digigit itu berasa banget ya saus mushroomnya, creamy-nya. Juicy banget. Foodies, gemes banget kan domba-domba lucu ala Shaun the Sheep ini? Nggak usah jauh-jauh ke Inggris kok. Di Puncak Bogor kita bisa healing sambil main bareng embe-embe ini nih Foodies. Hai foodies, gitu. Hai foodies, udah ganteng belum? Udah cantik belum? Cantik sih ini soalnya pakai pita. Ya udah siap fashion show. Jangan sampai lupa, kalian harus menangin perlombaannya ya. Widih, bukan cuma Ana doang ya yang hobi nyalon ya kan? Domba-domba gemes ini gak kalah modis loh Foodies. Foodies, ini aku lagi di Valais Garden nih. Lihat lucu-lucu banget kan? Ini kayak domba Anggora Foodies. Aku dikerubutin. Ini adalah domba Valais ya Foodies, lucu, gendut, semuanya tuh doyan banget makan. Tadi udah habis dimandiin, udah didandanin. Kelihatan kan ini udah kayak Rosalinda sama Ferguso. Anak kecil kalau lihat kayak gini penasaran tapi takut. Kamu takutnya kenapa? Baik kok dia, nggak punya gigi, nggak ada giginya. Foodies, selain salon domba, ini nih kunci biar dombanya selalu bersih dan juga wangi. Yes, rajin mandi. Nah Foodies, ini tuh domba-dombanya yang lebih besar ya, ukuran 8-10 bulan, jadi agak lebih besar daripada yang tadi di depan. Cuman memang nggak terlalu kelihatan sih, sama-sama aja. Ini kayak 11-11,5 perbandingannya. Tadi aku udah coba kasih makan wortel, tapi mereka nggak mau. Mereka malah lebih memilih makan rumput. Ya udahlah, daripada aku nyuapin mereka nggak mau, mendingan aku aja yang makan. Aku juga lapar. Nah, area main sama domba ada di bawah dan makannya di lantai 2 ya Foodies. Makanannya udah memanggil nih. Pengen menu simple komplit ala Sundaan? Cus, pilih paket nasi liwetnya. Nasi yang gurih berempah plus aneka lauk dijamin genah pisan Foodies. Ini baru nasi liwetnya doang, bener-bener udah cek recommended. Ini nasi udah kunci kalau di sini kayaknya ya. Belum lagi tambah ayamnya yang lembut dan sambelnya yang pedes tapi nagih. Nah ini ya, ini superstarnya hari ini, ada iga kambing madu. Kalau kesini wajib cobain iga kambing madunya ya Foodies. Tenang Foodies, waktu bakarnya nggak lama kok, 10 menit aja udah langsung kecium deh tuh aroma smoky-nya. Smells good. Gimana? Kecium nggak di sana Foodies? Ini nggak masuk akal sih, ini daging kambing apa daging apa nih? Selembut ini. Langsung kita cobain aja Foodies. Ini langsung rontok dari tulangnya. Let's begin. Lumer, rempah.
Manisnya juga berasa kayak, wow, ini bintang 7, enggak, bintang 5, maksimal bintang 5. Perfect banget masaknya. Dagingnya lembut. Manisnya tuh pas, bukan yang tahu kan madu tuh kadang suka agak manisnya, ini enggak. Kunci kelembutan daging ada di prosesnya nih. Sebelum dibakar, iga kambingnya dipresto dulu sampai empuk. Jadi bakar-bakarnya sampai bumbu madunya tuh ngeresep aja, nggak pakai lama kok pokoknya. Cakep. Ini ada banana heart alias lodeh jantung pisang. Ini jarang ada loh foodies tuh. Very umami. Ini bukan karena aku lapar ya, tapi emang si kuahnya ini bukan yang terlalu medok, tapi ini umami banget. Terus kayak ngawin banget sih sama si banana heartnya ini, jantung pisangnya. Hebat sih ngolahnya. Iga kambing yang manis tuh ternyata cocok banget loh dipadu sama sayur lodeh jantung pisang. Ada rasa manis, creamy gurih gitu foodies. Pokoknya mah lazis bingit. Nah foodies, makanan-makanan enak ini didapat di mana? Di The Valais Garden. Makanannya enak, aktivitinya seru. Jadi ini untuk kalau misalnya sama keluarga liburan ini perfect banget foodies. Kalau misalnya kalian mau tahu info lengkapnya ada di mana, scan aja QR code yang ada di bawah sini. Karena makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Wah, foodies, lihat deh mereka lagi ngobrol apa ya? Seru banget kayaknya. Ki, foodies mau juga dong diajak ngerumpi. Kuek. Oh gitu, kuek. Oh gitu. Tuh, kuek. Tuh, ngerti nggak foodies? Nggak ngerti kan, hanya aku doang yang ngerti. Lucu banget ya, ini bebeknya bersih-bersih. Wah, foodies, saatnya makan. Bukan ya kak ya, buat bebek. Wah, bebek. Gimana cara ngasih makannya kak? Ayo, yuk makan. Oh gitu, nggak apa-apa nih. Aduh. Nih, ayo. Bebeknya ini bersih-bersih banget ya. Au, wah. Bebeknya agresif kak. Dapat cinta dari mereka ya. Foodies, hampir aja lupa. Ini tuh Chimi Time, salah satu tempat nongkrong asik buat kalian yang pengen quality time bareng sama keluarga atau sahabat sambil main sama bebek. Ngomong-ngomong tuan rumahnya mana nih ya? Wah, ini ciminya. Ini ciminya. Ya ampun, bersih banget ya kak ya. Bersih, dia suka mandi. Ini mandinya gimana? Mandi sendiri dia di kolam. Pinter banget. Ini foodies ya ampun tuh. Lembut banget, malah juga kuningnya tuh soft banget, cerah. Ayo makan. Oh. Sampai kakinya aja ya, nih tuh bersih banget. Beda ya kalau bebek sultan sama yang bukan ya. Total ada 12 ekor bebek dan 2 ekor angsa di sini. Ada bebek Bali, cold duck, dan juga bebek packing. Nah, si Chimi ini nih bebek packing usia 3 tahun, foodies. Wow, ayo makan. Au. Nih, bukan ini. No. Cimi, ayo makan. Udah kenyang ya? Sombong. Sombong kak. Cimi udah kenyang tapi aku lapar. Pesan makan di mana? Sana tadi. Bisa langsung di dalam. Makannya enak-enak ya kak ya? Enak dong, Cimi yang masak. Waduh. Cimi, aku pesen makan dulu ya. Tidak, ini dia nih foodies hasil sidak menu best sellernya Chimi Time. To the point aja ya, langsung kita sikat menu beratnya, chicken parmigiana. Ini tuh ayam filet tepung yang disajikan dengan bumbu mushroom dan juga keju, foodies. Foodies, ini ayamnya ya, si chicken cast ini empuk banget, dipotong ini gampang. Tuh, terus juga dia warnanya brown gini luarnya. Nah, di sininya ada saus nih, keju sama mushroomnya. Bismillahirrahmanirrahim.
Ayamnya lembut banget. Enak ya. Creamy mushroom itu berasa banget. Ditambah lagi ada sentuhan keju, bikin tambah nikmat banget ya makannya. Ya kan? Ini walaupun chickennya tebal, tapi ini empuknya bukan main. Oh ya, nggak ketinggalan dong, ada saladnya yang fresh plus juga kentang goreng foodies. Kalau mau cocok, saus sambelnya pun ada nih foodies tersedia. Oh, foodies ya, buktinya nih ada yang baru datang satu keluarga, dia tuh bawa anaknya, tapi langsung mau makan bebek nih. Mungkin maksudnya mau ngasih makan bebek kali ya. Emang unik sih ya, Cimi Cafe ini menggabungkan antara makanan dan fauna. Apalagi yang bikin unik si fauna itu bebek. Adek, kamu suka bebek? Bukan cuma konsep tempat makannya yang lucu, di sini juga ada nih menu yang unik foodies. Creamy mushroom puff pizza. Dibilang pizza tapi nggak bulat. Dibilang pastry kok tapi toppingnya kayak pizza nih foodies. Ini pizzanya ya Allah, digigit itu berasa banget ya saus mushroomnya, creamy-nya. Juicy banget. Mozzarella-nya juga ada. Aduh, filotnya ini crispy crunchy. Terus lembut banget. Tapi dalamnya creamy. Ini enak banget. Foodies yang kesini cuma pengen jajan, tenang, pilihannya banyak kok. Ada macam-macam camilan yang harganya mulai dari 22.000 aja. Buat yang pengen dessert, ada burnt cheese tart dan juga jiggly cimi yang gemoy kayak begini foodies. Lucu ya, ciminya goyang-goyang. Tuh tadi habis ketemu cimi yang asli, sekarang cimi yang berbentuk puding. Namanya jiggly cimi itu. Mungkin karena dia jiggly gitu kali ya, goyang-goyang ya. Aduh, lucu banget tuh. Lembut banget, dia langsung jatuh tuh. Oh, saya tertipu. Kalau dari warnanya kan kuning dipikir tuh kayak based on mango ya. Tapi ternyata ini rasanya vanilla. Jiggly ciminya nggak sendirian ya foodies, ada flan, cookies coklat, taburan crumb dan juga strawberry. Lengkap yes! Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Kita bergoyang-goyang, kita bergoyang-goyang. Tekstur kuenya nih, teksturnya tuh lembut. Strawberry-nya berasa banget. Baru ini nih makan berondong pakai campuran whipped cream. Kita mau ketemu sama teman-teman saya, udah lama kita kagak berjumpa. Duh, Ratu Macan Pulau Gebang sih kalau ketemu sama bestie-bestinya, so pasti heboh, em. Ada lebih dari 20 spesies hewan eksotis di Animal Ink Cafe yang ada di Pik 2 Banten, Jawa Barat ini foodies. Kayak kapibara, rubah, sampai nih ada boni, burung hantu yang siap hinggap di hati, maksudnya di tangan foodies. Kamu nyaman kan sama aku? Ya ampun, kamu nyaman ya Allah. Aku kangen banget sama burung.
Ih, seru ya foodies. Gak perlu worry buat interaksi sama hewan-hewan gemes yang ada di sini ya. Udah pada jinak dan juga aman karena setiap bulan wajib vaksin. Nih, sampai bisa makan bareng sama rusa totol India loh, wallaby juga alpaka. Ih, gemes. Kita bergoyang-goyang, kita bergoyang-goyang. Waduh, kayaknya udah lapar ya, Mpok. Sampai mau dilibas juga di makanannya si alpaka. Just kita gasngeng makan cakep di sini yuk. Menu di sini tuh emang only dessert manis gitu foodies. Ada strawberry vanilla cupcake gemes yang jadi menu favoritnya. Is lucu bing-bing, ada kepala kapibara mungil gitu foodies. Ini kapibaranya nih, ini bisa dimakan. Permen. Tekstur kuenya nih, tuh teksturnya tuh lembut. Ini strawberry, tapi dia nggak terlalu manis. Strawberry-nya berasa banget, nggak terlalu manis. Cuman merahnya dong, nyala banget, kayak bibir saya. Ini ada permen, kayak baju mute mas saya. Langsung lumer mati mulut, seret. Kalau mau icip cupcake kayak begini, ada paket bundling sama tiket masuknya loh. Jadi lumayan hemat kan kalau mau liburan ke sini. Tapi kalau pengen cobain menu lain, nih ada Fennec Fox Fluffy Ears. Foodies, ini es krimnya ada 3 no. Vanilla, strawberry, coklat, truffle berjejer 4. Ini apaan? Ini popcorn tuh. Kita makan original dulu. Gurih banget, asinnya tuh pas banget, gurih banget, nggak pakai apa-apa. Ada saus stroberinya tuh tipis-tipis, asam-asam segar dikit. Kita cobain pakai ini foodies, es krim. Es krimnya tuh ya lembut banget, dingin. Tambah nyatu udah dingin, manis, coklat, strawberry rasanya ya. Baru ini nih makan berondong pakai campuran krim ini nih. Krim susu apa ya? Whipped cream. Satu porsinya nih foodies itu bisa banget ya buat 2 orang. Foodies, ini lucu banget es krimnya, bentuknya kayak alpaka no. Lucu banget, cuk. Foodies, ini es krimnya padet. Susunya berasa banget, enak banget. Grow kan palanya. Foodies. Manisnya pas banget foodies. Susunya berasa banget, dia lembut banget. Buat foodies, mau tahu ini lokasinya di mana? Ini di Pik 2 nih, lengkapnya no, scan QR code di layar. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Foodies, hari ini aku liburan mau ke Zoo Foodies dan lokasinya ada di sana, di seberang pulau sana Foodies. Penasaran? Udah ada tiketnya? Kita langsung ke sana Foodies, yuk! Yuhu, ini dia nih kebun binatang baru yang lagi warawiri di FYP media sosial M. Katanya sih ada puluhan spesies hewan yang bisa diajak interaksi foodies sekaligus kasih makan langsung. Ih, asik nih ya buat healing-healing pas liburan sekolah. Foodies, ternyata ini anjing padang rumput Foodies. Oh, ini makanannya Pak? Iya, betul. Kita dikasih makanannya Foodies. Ih, lucu banget ya. Dia kayak tupai ya Pak ya?
Tapi sebenarnya ini anjing padang rumput Foodies. Wah, lucu banget nih. Dari Afrika. Wow. Ada yang tahu nggak foodies makanan favorit si cimit anjing padang rumput ini? Tuh betul, rumput, dedaunan, hingga biji-bijian. Nah Foodies, karena ini hari liburan, jadi banyak banget yang liburan ini anak-anak nih pada libur sama keluarganya. Tuh. Kita lanjut lagi lihat-lihat karena ramai banget dan seru banget di sini Foodies. Ah, Foodies, ternyata ada burung yang disangkarin tuh, Foodies. Burung-burungan di sini juga paling seneng nih kalau dikasih makan pengunjung. Fix atau dikerumunin deh ya. Kamu mau kasih makan nggak? Nih. Tuh. Wow, ayo kamu juga nih. Foodies tuh. Burung-burungnya di sini bisa kita langsung kasih makan langsung, Foodies. Dia langsung nyamperin, Foodies. Dia tahu loh. Oh, dia lahap banget, Foodies. Nih. Ah, ini dia, Foodies. Ini yang gede, Foodies. Cantik banget kan? Foodies, cantik banget burungnya, Foodies. Mumpung masih musim liburan ya kan, mau cari mini zen deket-deket aja nih di wilayah Johor dan sekitarnya, bisa banget loh kamu mampirin ke Interactive Zoo yang ada di Bilangan Kalideres, Jakarta Barat. Bolak-balik kasih makan hewan, masa sama perut sendiri lupa sih? Eits, no worries foodies, ada deretan kuliner endul yang lokasinya persis di seberang pulau Interactive Zoo. Lihat Foodies, Interactive Zoo. Terus juga ada sunsetnya. Wah, indah banget, Foodies. Luar biasa. Spot nyore terbaik ditemenin sama camilan endul kayak barbecue chicken nachos dan juga best sellernya croissant chicken sandwich. Nah ini dia Foodies, nachos. Tapi Foodies sebenarnya aku tuh tadi pesen ini, mau makan ini dulu. Tapi karena ini udah datang dan anget banget, dan aku juga pengen nikmatin mozzarellanya, mumpung lagi panas, aku mau review ini dulu Foodies nih. Nachosnya. Chickennya Foodies. Ternyata ini lebih dominan gurih, Foodies. Terus juga mozzarellanya, dia nggak pelit. Isiannya, Foodies, ada chickennya. Chickennya enak, dia lembut juga dagingnya. Terus juga ada tambahan-tambahan kayak tomat, paprika, keju, terus dan mayones juga, Foodies tuh. Meski kelihatannya chips only, tapi toppingannya ini sih meriah loh guys. Protein dari ayamnya cek, serat dari tomat dan paprikanya juga ada. Wah, Foodies, ini dia Foodies. Jagoan kita. Kalian bingung kan kenapa burger tapi pakai roti croissant, Foodies? Ini bener-bener beda dari yang lain. Aku juga penasaran rasanya gimana. Bukan sembarang sandwich atau burger nih Foodies, karena roti atau bannya diganti sama croissant. Wih, agak lain ya. Ini burger yang beda dari biasanya, Foodies. Karena roti croissant ini dia lebih dominan manis daripada roti burger biasanya. Kalau yang burger biasanya dia lebih hambar, lebih tawar. Ini lebih manis. Jadi sensasi pedas dari sausnya, terus dari seger dari timunnya, dan ada manis dari roti croissantnya. Ini beda banget dari yang lain, Foodies. Terus juga roti croissant ini ternyata dia aroma smoky-nya itu lebih kuat daripada roti burger biasanya. Nih, Foodies. Jadi dalamannya dia ada pakai chicken, nih, daging ayam fillet. Terus juga ada crunchy-nya juga karena dia digorengnya pakai tepung, Foodies. Ini dagingnya juicy banget.
Dia lembut tapi masih bertekstur. Masih ada kenyal-kenyalnya dikit. Apalagi dinikmatin di suasana seperti ini, Foodies. Buat sarapan bisa, buat nyantai sore bisa. Terbaik. Masih belum kenyang? Tenang, menu karbo kayak pastanya juga boleh banget dicobain Foodies. Gak cuma pastry-nya, tapi pastanya juga dibuat homemade. Dia mie-nya kenyalnya bener-bener dapet banget. Agak sedikit pedas, tidak terlalu gurih. Dan aromanya, ini aroma udangnya dia cukup lumayan kuat, Foodies. Cus, masukin itinerary liburan kamu ya Foodies. Main sama aneka hewan di Interactive Zoo, cari spot jajan sore sambil makan sandwich and chill. Ini mah juga gasken. Info lengkapnya langsung scan aja QR code yang ada di layar, oke? Ini dia makan receh. Menu receh tapi rasa gak recehan. Terus makan terus, habisin semuanya. Luarnya garing, dalamnya lembut banget. Terus dikombain sama sambal, terus dimakan barengan sama si ayamnya ini perpaduan yang perfect banget sih. Wow, Foodies, seru banget ya main-main bareng rusa di sini nih. Nah, asal kalian tahu, ini tuh bukan di Kebun Raya Bogor, bukan di puncak, tapi di tengah-tengah Kota Depok. Jadi cuma setengah jalan dari Jakarta, kita bisa berwisata nih. Lihat binatang-binatang yang lucu banget, apalagi kita bisa ngasih makan langsung. Kayak gini. Nyangka nggak sih Foodies, di Depok ada puluhan rusa tutul yang berasal dari India. Cocok banget nih buat kulineran sambil healing with hewan-hewan yang gemes. Nggak mau yang ini? Boleh? Nggak mau juga yang ini? Ada yang ini. Wah, dikacang nih Foodies. Sedih banget. Coba dikasih ini. Kamu berani? Wah, keren banget. Kamu juga rusa gagit. Iya bener, mereka baik ya. Tapi seru nggak di sini? Seru ya? Kasih makan lagi dong. Tempat wisata ini memang punya paket live feeding alias memberi makan langsung untuk rusa. Mulai dari wortel, ubi, sampai biskuit udah disiapin buat jadi camilan rusa. Seru banget ya quality time di sini sambil bawa keluarga sekampung. Terus makan terus, habisin semuanya. Foodies mereka lahap banget ya makannya ya. Tapi dipikir-pikir nih mereka udah makan semua. Udah dikasih biskuit sama sayuran. Saya sendiri belum makan nih Foodies. Gimana ceritanya? Mendingan kita lanjut kali ya. Nyobain makanan yang ada di sini Foodies. Kan udah seru-seruan bareng nih. Saatnya buat ini Foodies. Konsep makan di sini tuh outdoor gitu Foodies. Nikmatin kuliner sambil lihat pemandangan para rusa. Cakep. Foodies, lihat nih, abis seru-seruan ngasih makan rusa, saatnya buat ngasih makan diri sendiri, ya kan? Nah, di sini banyak banget nih lauknya, ya kan? Ada ayam goreng mentega. Ini ayam goreng bawang yang ini nih. Yang ini baru nih, ayam goreng mentega tuh. Dua jenis ayam dengan dua bumbu yang berbeda. Terus ada juga mie godok khas Nara nih. Masih panas banget, Foodies. Enak banget nih. Sama buat sayurnya ada pok choy. Dan minumannya pastinya ya kan, abis seru-seruan tadi keringetan kan, harus diisi, diminum ya kan, dikasih minuman yang segar banget nih. Ada Korean strawberry kayak gini Foodies. Udah lengkap banget Foodies ya kan, semuanya udah tersaji di atas meja. Jadi saatnya buat kita cobain. Yang mana dulu? Dari ayam gorengnya dulu yang pastinya ya kan. Ayamnya digoreng barengan dengan bawang putih sekulit-kulitnya nih Foodies. Jadi aroma itu kayak sedep banget.
Kedengeran nggak sih suaranya? Oh, segaring itu Foodies. Nah, penasaran banget nih, pengen nyobain bawangnya langsung. Wah, ini warnanya golden banget ya. Makan. Bawang putih juga enak ternyata. Luarnya garing, dalamnya lembut banget. Terus dikombain sama sambal, terus dimakan barengan sama si ayamnya ini perpaduan yang perfect banget sih. Kan enak. Pantesan ya, ternyata kan di sini nggak ada sambal nih di ayam menteganya, tapi di ayam bawang putihnya tuh ada sambal kayak gini. Ini cocok banget dimakan barengan. Foodies, ayam goreng dikasih sambal emang udah mantep banget. Tapi jangan lupa, kita tadi udah pesen sayur juga. Harus dikasih sayur. Nah ini nih. Tumis pak choy di sini juga spesial loh Foodies karena langsung diambil dari perkebunan sendiri, ditanam secara organik jadi lebih aman buat dikonsumsi, ya kan? Selain pak choy, ada puluhan jenis sayuran yang dibudidayakan di sini. Pokoknya mau Foodies bisa sekalian agrowisata juga kok. Bener-bener fresh. Rasanya enak, gurihnya dapet. Sama, kalau misalnya kalian pengen ngebedain sayuran yang fresh sama yang enggak dari teksturnya, walaupun udah dimasak. Yang ini masih ada tekstur crunchy-nya, berarti fresh banget Foodies. Mie godok ini juga no kaleng-kaleng nih Foodies, gak kalah dengan bakmi Jawa lainnya. Kuahnya dicampur dengan telur, daging ayam, kol, dan pak choy. Nih lihat, saya emang nggak bohong kalau misalnya dia punya topping banyak banget. Tuh, ada telur nih Foodies sebelah sini ya kan. Ada sayur juga, ada daging juga, terus bawang goreng, terus sayurannya juga beberapa macam. Ini full. Tuh, terus dia tuh yang saya notice di sini ya, mie-nya tuh agak berbeda daripada mie godok pada umumnya. Biasanya mie godok tuh agak tebel, tapi ini agak kecil. Nah, ini yang saya suka. Karena teksturnya tuh lebih lembut, jadi pas masuk ke mulut tuh lebih gampang buat dimakan gitu loh, digigitnya. Apalagi kalau misalnya kayak makan mie godok panas-panas kayak gini, wajib diseruput ya kan. Kalau tekstur mie-nya sepas kayak gini nih, jadi diseruput juga mantap banget. Tempat makan ini nggak cuma memberikan experience yang berbeza bermain dengan rusa. Semua makanannya juga nggak ada yang gagal nih secara rasa Foodies. Foodies ini seger banget ya. Pasti kalian penasaran kan, ini tempatnya di mana sih lokasinya? Terus makanannya ada makanan apa aja? Mending kalian scan QR yang ada di layar sekarang. Kalian bisa berwisata sama keluarga sambil makanan-makanan yang enak yang ada di sini. Tempat ini sih definisi makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan Foodies.